Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Renungan kita pagi ini dari Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, bagaimana menunjukkan anugerah dalam ketidaksepakatan. Kesatuan bukanlah keseragaman. Ketika Tuhan berkata Dia ingin para pengikutnya bersatu, itu tidak berarti Dia ingin kita semua menjadi sama. Jika Dia menginginkan itu, Dia akan menciptakan kita semua sama. Demi persatuan, kita tidak boleh membiarkan perbedaan dalam gereja memisahkan kita. Kita harus merayakan perbedaan itu sambil tetap fokus pada hal yang paling penting. Belajar untuk saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan memenuhi tujuan Allah bagi kita masing-masing di gerejanya. Tapi bagaimana dengan semua perbedaan anggota gereja yang mengganggu kita? Bagaimana kita bisa bersatu dengan seseorang yang membuat kita kesal tanpa akhir? Selamat datang dengan tangan terbuka rekan-rekan seiman yang tidak melihat hal-hal seperti yang kita lakukan. Dan jangan selalu membantah mereka setiap kali mereka melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak Anda setujui. Bahkan ketika tampaknya pendapat mereka kuat, tetapi lemah di bagian iman. Ingat, mereka punya sejarahnya sendiri yang harus dihadapi. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Itu boleh kita bandingkan dengan Roma 14 ayat 1. Di gereja atau dimanapun, cepatlah mendengarkan dan lambat marah ketika kita berselisih pendapat. Mengapa? Karena kebanyakan orang cenderung melihat seberapa jauh seseorang harus pergi daripada menyadari seberapa jauh mereka telah datang. Jika kita tahu berapa banyak yang telah diatasi seseorang dalam hidup, kita mungkin akan bersuka cita bersama mereka daripada mengkritik mereka karena keadaan mereka sekarang. Saat kita berkonflik dengan seseorang yang latar belakangnya tidak kita ketahui, jangan remehkan atau menghakimi mereka atas perilaku yang tidak kita pahami. Berhentilah berpikir apa yang salah dengan orang ini daripada tanyakan apa yang terjadi pada mereka. Perilaku seseorang mungkin dibentuk oleh trauma atau krisis. Orang yang terluka menyakiti orang. Ketika Anda menemukan seseorang yang menyakiti orang lain, jika kita menggali cukup dalam, kita akan menemukan bahwa mereka juga pernah terluka. Orang yang menurut kita paling tidak pantas mendapatkan kebaikan kita adalah mereka yang membutuhkan dosis cinta yang paling besar. Untuk mencapai kesatuan, tawarkan empati dan kasih sayang daripada kita selalu menilai. Ketika kita menegaskan nilai seseorang dan cerita yang Tuhan tuliskan sepanjang hidup mereka, kita tidak hanya mengubah hidup satu sama satu orang lain itu. Kita dapat mengubah seluruh komunitas. Tuhan Yesus memberkati.